Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma modul 3 dan 4 tentang sorting dan searching. Kami di sini kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Elvi Yunia dengan NIM terakhir 1009 dan ada teman saya Hikmatul Kamilah dengan NIM akhir 1011 dan teman saya Novita Nur Aini dengan NIM akhir 1024. Jadi di modul 3, pertanyaan pertama, terdapat sebuah pertanyaan yaitu terdapat sebuah kamus Inggris Bahasa Indonesia berbentuk CSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Untuk A, buat program untuk membaca isi kamus tersebut. B, program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut. 1. Berdasarkan kata bahasa Inggrisnya. 2. Berdasarkan kata terjemahannya atau bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu program memberikan pilihan kepada user untuk melakukan sorting dengan menggunakan beberapa algoritma alternatif yang disediakan seperti bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Jadi di sini kami sudah membuat sebuah program yang menjawab hal tersebut. Di sini bagaimana sih file CSV tersebut terbaca oleh codingan kami, dibaca oleh codingan kami. Jadi kami mengimport CSV dan OS, kami membuat sebuah data bahasa Indonesia, Inggris untuk susun, variabel list susun untuk menyusun, dan ubah, dan iterasi yang akan dilakukan. Jadi di sini untuk membaca file kamusnya, kami akan membuka kamus.csv, read as file. Jadi di situ akan membaca file tersebut dan dibaca, dan delimiter ini adalah sebuah parameter yang bisa mengubah koma. Lalu disusun dan dijadikan sebuah data. Jadi kami sudah membuat sebuah file CSV berupa isi bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, dalam soal tersebut disuruh untuk menyediakan pilihan untuk pengurutan dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi setelah kami memasukkan data, kami gabung dan akan menampilkan inputan berupa inputan 1 menggunakan bahasa Indonesia, inputan 2 menggunakan bahasa Inggris. Jadi user dapat memilihnya. Untuk if sama dengan 1 atau akan memunculkan bahasa Indonesia, dan hal ini akan membentuk code ini, menjalankan program ini. Jadi untuk for i in range dalam line Indonesia, panjang data Indonesia, dan akan dijadikan seperti ini. Bila memilih 2, maka akan disusun berdasarkan bahasa Inggris dan menggunakan panjang data dan menggunakan variabel Indonesia dan English dan dijadikan 1 dan akan disusun. Seperti itu. Untuk bubble sort, terdapat dalam soal untuk membuat pilihan untuk user memilih bubble sort, selection sort, atau insertion sort. Jadi untuk membuat 3 pilihan tersebut, kami membuat sebuah def, sebuah fungsi untuk mengecek
apakah apa hasil dari bubble search sendiri, apa hasil dari selection short, dan apa hasil dari insertion short. Oke, jadi bila kedua tadi ya, uh, kita akan menampilkan pilihan kepada user tanda baca untuk inputan 1 yaitu penyelesaian bubble sort, inputan 2 untuk penyelesaian selection short, inputan 3 untuk penyelesaian insertion short. Jadi untuk kami membuat nama variabel pilihan 2 dengan hal ini menggunakan integer untuk menginputkannya kan ya. Lalu if pilihan 2 sama dengan bernilai sama dengan 1, maka di sini iterasi mulai 0, for in range length panjang data susun akan disusun dan seperti ini. Dan untuk selection short, bila sama dengan 2, maka juga akan menghasilkan sedemikian rupa sehingga seperti ini. Di sini membuat ini sebagai pembanding gitu. Jadi for J in range, if kedua J kurang dari Q, maka Q sama dengan kedua. Dan akan mengeprint nilai terkecil dari fungsi Q. Dan akan disusun sedemikian rupa. Untuk iterasinya akan menambah 1. Ini tadi juga bila terjadi hal itu sama dengan 1, maka iterasinya menambah 1, kembali lagi dan menambah 1. Seperti itu. Jadi iterasi juga kami lakukan dalam tahapan ini. Nah, untuk insertion short, kami membuat pilihan 2, elif pilihan 2 bernilai sama dengan 3, juga akan melakukan penyusunan program seperti ini. For i in range 1 len susun, Q sama dengan susun, indeks i dan indeks 0, maka value akan disusun ke dalam indeks i pada variabel susun. While J lebih besar sama dengan 0 and Q lebih kecil dari susun, maka susun pada indeks J akan ditambah 1 dan sedemikian rupa. For i in range, jadi akan diubah sedemikian rupa dan di-append ke variabel JD. Untuk else, maka kembali ke pengecekan. Bila user tidak menginputkan 1, 2, atau 3, maka program akan menjalankan ulang pada fungsi def check. Jadi untuk data awalnya seperti ini, kami membuat kamus CSV Indonesia Inggris. Kami membuat kamus nama hewan dan kami susun sedemikian rupa. Codingannya, hasil dari codingannya yaitu, jadi untuk codingannya seperti ini. Kami akan user akan menginput pilihan 1 atau pilihan 2. Saya akan memilih pilihan 2, menginput bubble short, selection short, atau insertion short. Kami akan mengubah seperti ini menggunakan
selection short dan akan diubah menjadi seperti ini. Jadi ada karena saya tadi menginputkan 2, maka penyusunan pengurutannya berdasarkan bahasa Inggris. Jadi A, B, C, D tetap urut sesuai yang diharapkan pada soal. Dan untuk bahasa Indonesia, saya akan cek juga menggunakan selection chart. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dan untuk soal nomor 2, yaitu terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, NIM, nama, dan nilai. A. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan namanya. Dan menggunakan selection chart untuk mensorting nilai dan insertion chart untuk mensorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Di sini kami sudah membuat sebuah program. Di sini mengimport file CSV, membuka daftar mahasiswa CSV, dan membacanya sebagai file. Dan kami menggunakan dev selection chart untuk mengurutkan selection chart untuk mengurutkan nilainya dan insertion chart untuk men-sorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama. Jadi di sini kami menggunakan variable n, menggunakan panjang array, menggunakan nilai indeks minimal, jika indeks minimal yaitu didefinisikan sebagai i, dan for j in range, maka i plus 1 dan n if integer array indeks j dan indeks 3 lebih besar dari integer array minimal indeks yang membuat sebuah tadi di indeks 3, maka minimal indeks sama dengan j. Untuk array, di sini array dipanggil lagi array untuk indeks i dan array untuk indeks array yang menampung nilai min idx, minimal indeks. Saya membuat singkatan dan disamadegankan dengan array minimal indeks dan array indeks i. Kami memanggilnya dan kami membuat sebuah fungsi def insertion short untuk array, maka n sama dengan len array for i in range 1, n, untuk i sama dengan array indeks i dan j sama dengan i kurangi 1, while j lebih besar sama dengan 0, dan array j dan 3 sama dengan bernilai sama dengan i di indeks 3, dan array di indeks j dan indeks 2 lebih besar dari i di indeks 2, maka array j plus 1 disamadengankan dengan array j. Dan sedemikian rupa untuk selanjutnya kami memanggil selection short dan insertion short, dan kami akan mengeprint mahasiswa.
Jadi di sini sebelumnya saya membuat sebuah file CSV dengan kelas secara random A dan B untuk NIM sedemikian rupa, nama, dan nilai. Kami membuat 9 data dan kami akan menjalankan dengan program yang telah saya sebutkan tadi, akan dijalankan menjadi demikian. Akan disusun berdasarkan nilai, namun bila ada nilai yang sama, maka di urutan teratas yaitu nama yang paling awal, abjad yang paling awal. Seperti ini pelabelan penggunaannya. Bila Ila dan Rahman memiliki nilai yang sama yaitu 100, maka Ila akan dipanggil dahulu karena Ila berawalan dengan I sedangkan Rahman berawalan dengan L. Jadi nama berpengaruh saat menggunakan insertion chart tadi. Nah, di sini juga sedemikian rupa disusun sudah berisikan apa yang soal inginkan dan berjalan sesuai program yang telah kami buat. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dan saya Hikmatul Kamila akan menjelaskan soal nomor 3 pada modul 3, di mana terdapat sebuah algoritma sorting seperti pada gambar dengan cara kerja algoritma tersebut terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama yaitu memecah, array data yang disorting dipecah menjadi 2 bagian. Demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Bagian kedua menggabung. Array satu elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali namun dalam kondisi terurut. Gambar 5 menunjukkan proses penggabungan dan sorting dari setiap subarray. Nah, untuk soal pertama yaitu kita disuruh menggambar proses sorting untuk array 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 87, 17, dan 9. Nah, di sini sudah menginputkan semua angka yang disebutkan tadi. Kemudian, setiap 2 elemen angka akan disorting dengan 2 elemen berikutnya. Jadi, di sini kan ada 11 angka, maka ada dua kelompok angka yang isinya itu ada 4 angka dan satu kelompok yang isinya 3 angka. Di mana 3, 12, 1, dan 10. Nah, di sini 3 dan 1. Kita akan memulai dengan indeks ke-0. Indeks ke-0 pada 3 dan 12 yaitu 3, dan indeks ke-0 dari 1 dan 10 yaitu 1. Nah, indeks ke-0 ini akan dibandingkan dengan indeks ke-0 pada 1 dan 10 ini, kemudian di mana nilai pada indeksnya itu yang lebih kecil, maka itu akan yang masuk pada indeks pertama. Nah, jadi 3 dan 1, indeks ke-0 pada 3 dan 12, dan 1 pada 10, ini lebih kecil indeks ke-0 pada 1 dan 10. Maka 1 ini akan menjadi indeks pertama. Kemudian indeks ketiga akan dibandingkan dengan indeks ke-1 pada 1 dan 10. Nah, indeks ke-0 ini akan dibandingkan juga dengan 10 ini. Maka 3 dengan 10
itu hasilnya lebih kecil 3 indeksnya. Jadi 3 menjadi indeks kedua. Kemudian 12 akan dibandingkan dengan 10, yaitu indeks kedua. Indeks ke-1 akan dibandingkan ke indeks ke-1. Jadi 12 dengan 10, maka nilai yang lebih kecil yaitu 10 dan akan menjadi indeks ketiga dan 12 akan menjadi indeks keempat. Begitu pula untuk nilai angka 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, dan 9. Nah, di sini kan sudah terurut sesuai dengan indeksnya yang di atasnya tadi. Namun, jika diurutkan langsung, mereka ini masih belum urut secara angkanya. Maka kita harus mengurutkan lagi. Nah, di sini kita melakukan hal serupa seperti perbandingan tadi. Nah, sehingga didapat nilai yang terurut yaitu 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 27, 28. Nah, next untuk soal yang ke B, yaitu kita disuruh menjelaskan logika proses penggabungan dan pengurutan yang ditunjukkan di gambar 5. Nah, ini gambar 5 yang saya dapatkan pada modul, di mana ada subray 1 dan subray 2, kemudian ada kombinasi array. Nah, di sini subray 1 pada indeks ke-0 ada nilainya 1. Dan subray kedua pada indeks ke-0 nilainya adalah 0. Maka apabila mereka dikombinasikan atau dibandingkan, akan didapat indeks ke satunya yaitu 1. Karena 1 dibanding dengan 6, maka jauh lebih kecil 1. Nah, begitu pula seterusnya sampai didapatkan data yang terurut yaitu 1, 5, 6, 9, 6, 9. Seperti itu. Next, untuk soal selanjutnya yaitu kita disuruh membuat fungsi di mana fungsi ini mengimplementasikan proses penggabungan pada gambar 5 tadi, dan juga kita disuruh menjelaskan fungsi yang kita buat dan implementasi algoritmanya itu menggunakan fungsi rekursi. Nah, berikut algoritma yang telah saya buat, yaitu di mana ada fungsi rekursif ya, yang bernama def A. A ini adalah array dan V ini adalah fungsi V. Nah, jika len atau jika panjang V ini lebih kecil maka 1, maka akan terjadi pemecahan variabel menjadi 2, yaitu dengan mid len. Mid ini adalah variabel mid. Len ini merupakan panjang dari V ini tersebut, itu akan dibagi dengan 2. Left ini adalah kiri. Jika dari kiri nilai V ini itu akan dibanding dengan mid. Namun jika nilai kanannya V ini, nilai kanan sama dengan V, itu akan dibagi dengan mid bagi. Kemudian A ini merupakan hasil dari pecahan, yaitu kanan dan kiri. Nah, kemudian ada I sama dengan J sama dengan K sama dengan 0. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan variabel atau menggabungkan indeksnya tadi. Nah, di mana indeks I ini digunakan untuk variabel atau V yang pertama, kemudian yang J ini digunakan untuk yang kedua, dan K ini digunakan untuk menggabungkan. 0 ini merupakan merupakan indeks di mana kita selalu menggunakan indeks ke 0 pada setiap fungsinya. Kemudian kita menggunakan
untuk menentukan batas kiri dan kanan, kita menggunakan indeks I dan J ini pada perulangan di while I lebih kecil, while I jika lebih kecil dari kanan dan J ini lebih besar, lebih kecil dari kiri. While I ini lebih kecil panjangnya dari kiri dan J ini lebih kecil dari panjangnya kanan. Kemudian jika nilai indeks kirinya itu lebih kecil dari indeks kanan atau J, maka V ini akan digabung atau V nilainya tersebut akan digabung sama dengan left I. Maka indeksnya itu akan ditambah sama dengan 1. Namun jika nilainya itu sama dengan kanan, maka yang dijumlah adalah nilai K-nya. Kemudian jika I ini lebih kecil dari panjang kiri, maka yang akan dijumlah yaitu indeks 1, indeksnya ke I, dan juga digabung ditambah 1. Penggabungannya ditambah 1. Kemudian while J itu lebih kecil dari panjang kanan, maka J ini akan ditambah 1 dan K-nya yang ditambah 1. Nah, kemudian kita akan mereturn atau memanggil V ini dengan dimana V ini nilainya ada 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9 seperti pada gambar subrey tadi. Nah, kemudian kita akan memanggilnya dengan print A ini adalah array dan V ini adalah variabel yang berisikan angka tersebut. Nah, setelah kita menginputkan akan didapatkan hasil yang terurut seperti pada gambar ini, yaitu 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 27, 87. Nah, cukup sekian untuk penjelasan mengenai modul 3 dan soal nomor 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita ini akan menjelaskan soal-soal modul 4 dengan materinya itu adalah searching gitu ya. Oke, lanjut aja. Di sini terdapat soal nomor 1 dari modul 4 searching. Nah, di sini soalnya adalah disuruh memodifikasi pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesar adalah 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar, pencarian ini biasanya dimulai dari pertengahan array yaitu indeks ke-500. Tetapi, dipertimbangkan bahwa nilai yang dicari adalah 9.000 tidak berada di tengah 1.100 sampai dengan 10.000. Dia akan lebih dekat dengan 10.000 ketimbang nilai 100, sehingga lebih masuk akal jika pencarian tersebut dilakukan pada indeks yang melewati 1000. Misalnya pada indeks ke-900. Oke, jadi dari soal tersebut kami sudah menemukan sebuah program yang sesuai dengan dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan sebuah function di mana kita functionnya ini adalah terdapat dua parameter yaitu the list kemudian index. Nah, the list ini merupakan sebuah nantinya diisi pada sebuah list data, kemudian indeksnya ini adalah data itu yang dicari berada pada indeks keberapa. Nah, di sini terdapat variabel kiri itu merupakan sama dengan 0, di mana kiri itu kan dimulai dari indeks ke 0. Kemudian kanan ini nanti akan menghitung dari data itu nanti dikurangi 1. Jadi, misalnya itu merupakan data kedua tapi
untuk indeksnya itu dikurangin 1, jadi data kedua tetapi indeks ke 1 gitu ya. Kemudian min. Nah, min ini merupakan dari the list, jadi data pada indeks ke 0 ini berapa nilainya gitu. Kemudian maksimal ini merupakan data pada nilai maksimal min 1 itu nilainya berapa, jadi nilai maksimalnya itu berapa gitu. Kemudian di sini kita menggunakan sebuah perulangan di mana kiri itu kurang sama dengan kanan dan IDX lebih dari sama dengan min dan IDX ini kurang dari sama dengan max. Jadi nanti akan terdapat statement X sama dengan kiri ditambah kanan dikurangi kiri dikali indeks itu dikurangi data yang terdapat pada kiri kemudian dibagi dengan data sebelah kanan dikurangi data sebelah kiri. Di sini ada sebuah statement jika gitu ya. Nah, di sini terdapat jika nilai dari data perkiraan sama dengan data yang dicari nanti akan mereturn indeks data tersebut. Kemudian ini ada elif. Di sini nilai dari data yang diperkirakan itu kurang dari dengan indeks yang dicari. Dengan data yang dicari, maka akan dilanjutkan pada indeks kanan dengan membuat batas kiri pencarian pada posisi nilai perkiraan dengan X sama dengan 1 gitu. Kemudian else-nya ini nanti pada nilai yang lebih indeks ini mengatur batas kanan dengan pencarian pada posisi sebelum nilai perkiraan dengan X-1. Nah, kemudian kita dalam mencari sebuah data ini akan melewati proses ini terlebih dahulu jika memenuhi, jika tidak memenuhi akan langsung mereturn min 1, di mana di sini maksudnya jika tidak ditemukan nilainya, nilai yang dicari nanti akan mereturn langsung min 1 gitu. Kemudian di sini ada contohnya, di mana contohnya adalah terdapat nilai data list di sini ya. Di sini terdapat data list 1000 sampai 10.000 di mana N ini menghitung sebuah data dari list tersebut. Kemudian IDX ini adalah 9.000. Maksudnya 9.000 apa? 9.000 itu nilai yang dicari itu terdapat pada indeks berapa. Nah, di sini kita menggunakan hasil. Hasil ini memanggil sebuah fungsi dengan dua parameter data dari di sini listnya yang baru, kemudian indeks ini berapa nilainya yang dicari, kemudian nanti jika hasil itu min 1, maksudnya jika min 1 ini kan tidak terdapat pada statement ini, nanti akan langsung muncul nilai dari indeks ini not found atau tidak ada pada data di sini. Kemudian jika ada, nanti akan mengeprint nilai 9.000 ini terdapat pada indeks keberapa gitu ya. Nah, di sini sudah terdapat output yang dihasilkan dari kode program di sini. Nah, kode program di sini kita akan mencari nilai 9.000 itu terdapat pada indeks berapa, ternyata terdapat pada indeks 17 gitu dari program di sini gitu. Mungkin itu selanjutnya akan membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini soalnya adalah disuruh memodifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K, tetapi kita mencari K itu selisih dari dua bilangan tersebut. Jadi misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 13, 14, 17. Kita mencari nilai K adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu dua buah pasangan 2 dan 5. Jadi 2 dan 5 ini selisihnya adalah 3. Kemudian pasangan 14 dan 17. Jadi ini kan sama 3. Nah, 3 pasangan bilangan tersebut bilangan yang memiliki selisih 3. Nah, di sini terdapat kode program yang sudah kami buat gitu ya. Nah, di sini kode programnya kita menggunakan sebuah fungsi juga. Nah, fungsinya ini
terdapat dua parameter data dan N. Nah, kita sebelumnya itu data ini nanti akan mengacu pada data pada list, kemudian N ini nilai yang dicari ini berapa, selisihnya itu yang dicari itu berapa kan tadi. Kemudian di sini menggunakan sebuah inisiasi hitung ini dengan nilai sama dengan 0. Kemudian terdapat sebuah perulangan for, di mana dengan range dari data tersebut for J in range I, jadi plus 1 atau len pada data ini nanti akan mengeprint, maksudnya ini perulangan pada indeks ke-0 ini sampai indeks ke N-1, panjang dengan N ini panjang dari data. Kemudian ini terdapat perulangan kembali dengan data yang terdapat pada I ini dikurangi data J sama dengan N. Jika nanti akan hitung plus sama dengan 1, nanti akan berhitung langsung hitung gitu ya. Kemudian di sini langsung ada data terdapat sebuah list dengan N ini memasukkan sebuah nilai selisih yang dicari. Hasil, kemudian kita memanggil fungsi tersebut data N, kemudian ini terdapat sebuah statement jika hasil lebih dari sama dengan 1, nanti akan mengeprint nilai selisih N, bahwa N ini yang dimasukkan pada di sini, pada data terdapat hasil. Hasil ini adalah berapa kali dia terdapat selisihnya pada list tersebut. Kemudian jika tidak ada, nanti akan mengeprint tidak terdapat data selisih dari angka yang dimasukkan. Nah, di sini ada contoh dari output yang setelah kita masukkan K-nya atau N-nya, misalnya K. Nah, jika dimasukkan sebuah K sama dengan 3, nah di sini 3, nanti akan terdapat sebuah selisih 3 pada nilai terdapat 3 dari data tersebut. Kemudian jika kita masukkan nilai N-nya sama dengan 4 atau K-nya adalah selisihnya ada 4. Nah, nilai selisih 4 pada data terdapat 4 kali data. Kita cek terlebih dahulu. Kan nilai dari 4. Nah, di sini gimana? Jadi 1 dengan 5 kan selisihnya 4. Itu sudah 1. Kemudian 5 dengan 9 itu selisihnya 4. Udah 2 ya, 2 data. Kemudian 9 dengan 13, ini kan selisihnya 4, berarti 3 data, kemudian 13 dengan 17 itu 4 data. Nah, jadi yang selisihnya ada 4 itu terdapat 4 data dari list tersebut. Kemudian jika output jika K yang dimasukkan adalah 1, selisihnya 1, itu terdapat berapa? Jadi terdapat 3. Nah, di sini maksudnya berapa bilangan, jadi 1 dengan jadi 2 dengan 5 itu kan 3, kemudian 5, mohon maaf, dengan 13 dengan 17, maaf 14 dengan 17 ya. Nah, terdapat 3 kali satunya adalah jadi kalau 1 ini nanti terdapat 3 kali terdapat pada data. Jadi N ini selisihnya itu berapa, kemudian terdapat berapa yang ada di data itu berapa aja gitu. Mungkin itu saja dari pembahasan dari kelompok kami, pembahasan dari modul 1, modul 3 dan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.